Profesor Filsafat STF Driakara, Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis, dihadirkan sebagai ahli dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilu, PHPU, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 2 April 2024. Pada kesempatan ini, Romo Magnis mengatakan, seorang presiden tak cukup hanya tidak melanggar hukum. Seorang presiden dituntut lebih terkait etika karena memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh bangsa. Oleh sebab itu, apabila presiden berkesan menggunakan kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau keluarganya itu merupakan hal yang fatal. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia, kata Romo Magnis, Selasa, dilansir YouTube Mahkamah Konstitusi RI. Ia mengungkapkan, presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya milik mereka yang memilihnya. Jikapun ia berasal dari satu partai, begitu dirinya menjadi presiden, segenap tindakannya harus untuk keselamatan semua. Begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua, ujarnya. Romo Magnis lantas mengingatkan, wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan UUD 1945. Wawasan kebangsaan bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi. 5. Etika dan presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Etika dan pemilu. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum, adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri. 7. Kegawatan pelanggaran etika. Filosof Immanuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.